Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya syukur bahwa hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa melakukan ta'lim rutin kita, meskipun masih dalam suasana kita belum bisa bertatap muka langsung. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diturunkan Al-Quran kepada beliau, tetapi Nabi suka Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain, karena dengan mendengarkan bacaan orang lain Nabi lebih bisa berta'ammuk, lebih bisa mendalami apa yang ada dalam bacaan Quran tadi. Inilah pentingnya kita selalu mudarasah, mudzakarah bil Quran. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah diberi sabda oleh Rasulullah. Kata beliau, la an taghdua fatata'allama ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dzar, kamu berangkat di pagi hari, kemudian kamu belajar satu ayat saja dari kitab Allah, dari Al-Quran. Khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin tatawwu'an. Yang seperti itu, berangkat kamu di pagi hari, belajar satu ayat saja dari Al-Quran, dalam pandangan Allah yang seperti itu lebih mulia daripada kamu salat sunnah 100 rakaat. Ya, inilah kemuliaan Al-Quran, bahwa dengan mempelajarinya saja kita telah mendapatkan kelipatan-kelipatan pahala yang tidak ada pada amal-amal ibadah yang lainnya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini adalah sesuatu yang sangat mulia dalam pandangan Allah. Ya, sesederhana apapun, ya, seminimal apapun yang kita lakukan pada hari ini dalam suasana kita mengistiqomahkan ta'lim kita di majelis yang kita cintai ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara ringkas kita akan sampaikan bahwa tema kajian kita hari ini adalah hukum-hukum atau isyarat-isyarat wakaf. Sebetulnya kemarin panitia meminta saya untuk menyampaikan, masih adakah gharaibul qiraah, gharaibul alfaz? Kita jawab, sebetulnya gharaibul qiraah wal alfaz itu di dalam Al-Quran ada 5. Yang pertama adalah al-imalah, ya, seperti yang kemarin kita baca, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu bacaan imalah adalah bacaan yang gharib dan hanya ada pada satu ayat tadi yang kita bacakan dulu. Yang kedua al-ishmam, sebagaimana di surat Yusuf, ya, malaka la ta'manna. Itu hanya ada satu juga. Itu gharibah, bacaan yang asing, bacaan yang samar. Yang ketiga saktah, ini yang belum kita bicarakan, yaitu berhenti tanpa ambil nafas selama satu alif atau 2 ketukan. Itu di Al-Quran ada 4 tempat saktah, 4 tempat untuk berhenti tanpa ambil nafas. Kemudian tashil, yang sudah kita baca dulu, bertemunya 2 hamzah qata' dalam satu kalimat yang ini menyulitkan untuk lisan Arab untuk membacanya. A'jamiyun, mereka berat membacanya, sehingga ditashil dari kata-kata sahala yusahhilu, memudahkan. Jadi membacanya a'jamiyun, bukan a'jamiyun yang itu menyulitkan bagi lisan orang Arab. Dan yang terakhir an-naql, ya, pada lafaz di surah Al-Hujurat, ya, bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Ya, itu 5 macam gharaibul qiraah wa al-alfaz di dalam Al-Quran. Nah, yang kita masih ada satu, ya, nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang saktah. Nah, hari ini sesuai dengan permintaan pengurus, kita akan belajar tentang isyarat wakaf atau hukum-hukum wakaf di dalam Al-Quran. Secara garis besar begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanda wakaf itu ada
Nah, kita ngomong dulu wakaf itu apa? Wakaf itu secara bahasa berasal dari kata-kata waqafa, artinya berhenti. Jadi wakaf artinya adalah berhenti dari membaca lafaz dengan cara menghentikan bacaan. Pengertian dalam tajwid, wakaf artinya adalah berhenti dari membaca dengan memutuskan nafas. Jadi memutuskan nafas dan memutuskan ayat sementara untuk menyambungnya lagi, untuk memulainya lagi. Itu namanya wakaf ya. Maka ada tanda-tanda, ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan di dalam kita menghentikan bacaan atau menyambungnya. Ini pentingnya kita belajar tentang hukum-hukum wakaf. Ya. Secara garis besar wakaf itu ada 4 macam. Ada yang disebut dengan wakaf tam, wakaf sempurna. Artinya ketika berhenti di ayat itu atau lafaz itu sudah sempurna, bacanya sudah sempurna, artinya sudah sempurna. Yang kedua ada wakaf kaf. Kaf itu artinya adalah sudah cukup. Jadi berhenti pada ayat itu sudah dianggap cukup dan tidak perlu mengulang lagi dari ayat yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada namanya wakaf hasan, wakaf yang baik. Tetapi ini sebagian ulama ahlul qiraah mengatakan meskipun wakaf itu sudah baik, tapi dianjurkan untuk menyambungnya. Jadi berhenti juga boleh, tapi menyambung lebih baik. Itu namanya wakaf hasan. Dan yang terakhir wakaf qabih. Wakaf qabih, wakaf yang buruk. Ya. Dalam kitab yang kita kaji juga ini, kitabnya Syekh Abdurrahman bin Baydawi Al-Qudsi, sebagaimana kita jadikan sebagai rujukan dari pembahasan kita ini dalam Gharaibul Qiraah wal Alfaz. Bahkan beliau mengatakan ada beberapa wakaf yang haram di dalam Al-Quran. Nanti kita sampaikan mana-mana saja seseorang yang diharamkan untuk mewakafkan bacaannya di dalam Al-Quran. Artinya wakaf, dia berhenti membaca dan tidak menyambungnya lagi. Maka ketika dia lakukan, perbuatannya itu adalah perbuatan yang diharamkan dalam hukum membaca Al-Quran. Ya, jadi ada wakaf tam, wakaf sempurna, ada wakaf kaf, wakaf yang sudah cukup, kafin, ada wakaf hasan, wakaf yang baik, dan yang keempat adalah wakaf qabih, wakaf yang jelek. Nah, secara pembagian umum, wakaf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wakaf yang lebih utama berhenti. Lebih utama berhenti. Yang kedua, al-waslu aula, lebih utama diwasalkan, lebih utama disambungkan. Meskipun ada tanda di situ, tetapi menyambungnya lebih utama. Dan yang terakhir, wakaf mu'anaqah, memilih berhenti pada salah satu tanda atau rambu wakaf itu. Ya, biasanya di Al-Quran dikasih tanda 3, titik 3. Kalau ada titik 3, pasti ada pasangannya. Ada 2 titik 3. Kalau di sini di titik 3, nanti pasti sesudahnya beberapa kalimat berikutnya ada titik 3 juga. Itu namanya wakaf tarakub atau wakaf ta'anuq, mu'anaqah atau muraqabah. Artinya dianjurkan berhenti pada salah satu tanda wakaf itu. Kalau sudah berhenti di tanda yang pertama, tanda yang kedua tidak perlu dia berhenti. Ya, begitu sebaliknya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu dan rahmati Allah, mohon maaf karena referensi yang kita baca ini adalah kitabnya ulama qiraah dari Kudus ya. Maka kita memakai referensi Qur'annya adalah mushaf dari Menara Kudus. Jadi mohon nanti ibu-ibu yang membaca mushaf yang bukan dari Kudus disesuaikan. Kiranya ada tanda wakaf di situ yang tidak sesuai, maka kembalikan kepada wakaf atau mushaf Kudus. Insya Allah di sana tandanya akan kita dapatkan. Karena berbeda mushaf, kadang-kadang berbeda juga penulisan tanda wakafnya. Ya, tapi tidak usah dirisaukan. Yang jelas kita sudah tahu tanda-tanda wakaf. Ya, yang pertama adalah wakaf yang sangat dianjurkan untuk berhenti. Yang kedua tanda-tanda yang kita dianjurkan untuk mewasalkan atau menyambung saja. Dan yang terakhir
untuk memilih salah satu tempat untuk berhenti dari membaca tadi. Ya, yang pertama ada tanda mim. Tanda mim disebut dengan lazim. Lazim artinya adalah harus. Maka dianjurkan untuk berhenti pada tanda ayat yang ada tanda mim di dalamnya. Dipersiapkan nanti pada surat Shofat ayat 83-84. Kemudian wakaf dengan tanda to. To ditulis satu huruf saja, to. Mutlak namanya, mutlak. Ada pada surah Al-Qasas ya, ayat 77 ya, di juz 20 ya. Kemudian wakaf dengan tanda jim. Jim artinya jaiz. Jaiz ya. Ada pada surah An-Naba ayat 39. Nanti dicek ibu-ibu, sekiranya tidak sama dengan tanda wakafnya, maka pastikan bahwa mushaf yang dipakai itu adalah mushaf kudus. Kita standarkan dengan mushaf kudus. Karena kalau kita baca beberapa mushaf, memang kadang-kadang tanda wakafnya berbeda. Kemudian wakaf dengan tanda qaf fa, dua huruf. Qaf fa artinya adalah kif, berhentilah. Sigohnya fil amr, kif. Pada surah Al-Baqarah ayat 253, ini contohnya. Kemudian wakaf dengan tanda qaf lam ya. Qaf lam ya. Ya, ada yang mengatakan artinya al-waqfu aula. Al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Berhenti lebih baik. Nanti pada Al-Baqarah 132. Nah, 5 tanda wakaf ini adalah wakaf-wakaf yang sangat dianjurkan atau diutamakan berhenti pada tanda-tanda tadi. Mim, jim, mim, to, jim, qaf, fa, kif. Kemudian qaf, lam, ya. Mari lebih jelasnya kita buka mushafnya. Kita persilakan santri-santri kita untuk memberikan bacaan kepada ibu sekalian. Ya, surat As-Saffat ayat 83-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ya, pada lafaz Ibrahim ada tanda mim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Artinya begini, meskipun ibu masih punya nafas pada lafaz Ibrahim, kita dianjurkan untuk berhenti. Karena berhenti lebih utama, wakaf lebih utama daripada menyambung lafaz tadi. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim id. Meskipun boleh menyambungnya, tapi wakaf jauh lebih utama. Berhenti lebih utama. Karena ada tanda mim di situ. Silakan. Wakaf mutlak Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, cepat sekali membacanya ya. Kayaknya belum sarapan dia. Pada lafaz wala tabghil fasada fil ardh. Ya. Ada tanda to di situ, mutlak. Mestinya bacanya pelan saja, enggak apa-apa. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya
mana berhenti kalau kita tidak mampu nafasnya, ya diulang lagi. Nah, intinya pada wala tabghil fasada fil ardh. Ya, di situ ada tanda waqaf mutlak. Berarti berhenti pada kalimat fil ardh lebih utama daripada menyambungnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Waqaf jaiz. An-Naba ayat 39. Ya, silakan. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya. Pada lafaz dzalikal yaumul haqq. Ya, pada al-haqq ada tanda jim. Ya, artinya waqaf jaiz. Diutamakan, lebih utama untuk berhenti pada tanda waqaf itu. Meskipun sekali lagi tadi masih ada nafas untuk bisa menyambungnya. Dzalikal yaumul haqq faman. Tetapi waqaf lebih utama. Berikutnya qaf dan fa atau sigohnya qif. Artinya berhentilah. Sigohnya fil amr ya. Qif, singkatan dari kata qif, berhentilah. Qaf dan fa. Al-Baqarah 253. Walau syaa'a maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Ya. Walau syaa'a Allahu maqtatalu. Maqtatalu. Pada lafaz maqtatalu ada tanda waqaf. Ya. Qaf dan fa. Sekali lagi mohon maaf, sekiranya mushafnya ibu-ibu bukan kudus maka dikuduskan. Dicari mushaf yang kudus maka akan ketemu tanda qaf dan fa itu. Qif. Walau syaa'a Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Sekarang tanda wakaf yang terakhir untuk kategori wakaf lebih utama, berhenti lebih utama dibandingkan menyambung atau mewasalkan. Itu Al-Baqarah 132. Ya. Wa wasqa biha Ibrahim bani wa Ya'qub. Pada lafaz wa Ya'qub, ya, maka di situ ada tanda waqaf untuk berhenti pada kalimat wa Ya'qub, qaf, lam dan ya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa. Ya, pada lafaz Ya'qub dianjurkan untuk berhenti. Yaitu ibu-ibu 5 macam tanda waqaf ya masuk dalam kelompok waqaf lebih utama. Sekarang kita masuk kepada pembagian yang kedua, lebih utama wasal, lebih utama disambungkan. Jadi tanda-tanda itu menunjukkan rambu-rambu bahwa nggak baik berhenti di situ, lanjutkan, wasalkan pada ayat yang ada tanda waqafnya seperti itu. Dipersilakan sampai kita untuk membaca surah An-Najm ayat 24-25. Lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ya, pada lafaz tamanna meskipun ada tanda wakafnya, tapi tanda wakaf itu mujawwaz. Ya, tidak dianjurkan untuk berhenti. Al-waslu aula, lebih utama diwasalkan. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Amlil insani ma tamanna. Boleh berhenti, tapi berhenti tidak baik. Ya, lebih utama diwasalkan. Tanda waqaf sad murakhas. Ya,
Al-Baqarah 187. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Pada lafaz minal fajr ada tanda wakofnya dengan tanda shad. Sekali lagi kalau tanda di mushaf ibu bukan shad berarti bukan mushafnya Kudus ya. Jadi kita ini referensinya Kudus dulu ya, supaya kita dapatkan. Karena ada rasam Al-Qur'an, ada mushaf yang tidak pakai shad, yang dipakai hanya shad, lam dan ya saja. Ya. Tapi ini mushaf Kudus ada shadnya, satu huruf saja, shad saja. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini aturan dalam puasa ya. Makan, minumlah sehingga bisa kau bedakan antara benang putih dan benang yang berwarna hitam, yaitu terbitnya fajar. Tanda wakaf dengan satu huruf saja, qaf. Satu huruf qaf saja. Al-Anbiya ayat 87. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Pada lafaz subhanak ya. Subhanak ada tanda wakaf. Mestinya membaca yang tadi bukan Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu, mestinya diulang subhanaka inni kuntu minal zalimin gitu ya. Jadi tidak diwakafkan pada subhanak karena pada kalimat subhanak ada tanda qaf yang wasal lebih utama daripada wakaf. Ya, kadang-kadang kita harus memberikan contoh yang salah juga ya untuk diperhatikan oleh ibu-ibu sekalian. Berikutnya Al-Baqarah ayat 22. Al-waslu aula, shad, lam dan ya. Wasal lebih utama. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Ya, cukup. Pada lafaz was-samaa'a binaa'a ada tanda wakaf. Tanda wakaf itu bukan untuk berhenti, tapi rambu-rambu bahwa melanjutkan bacaan lebih utama daripada mewakafkan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi. Mewasalkan pada binaan lebih utama daripada mewakafkan. Berikutnya surah Thaha dengan tanda wakaf lam alif. La panjang ya. Apa artinya? La waqfa fihi. Enggak boleh wakaf di situ. Berarti rambu-rambu jangan berhenti di sini. Enggak boleh berhenti di situ. Meskipun ada tanda la di situ berarti rambu-rambunya jangan berhenti di tempat itu. Ya. Jadi silakan. اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. Ya, usdud bihi azri. Ini
permintaan Nabi Musa ya kepada Allah supaya saudaranya Nabi Harun bersama-sama dengan beliau dalam dakwah menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada Firaun. Ya, jadi supaya Harun membersamai Musa. Ushdud bihi azri, supaya dia lebih menguatkan kekuatan saya, lebih meneguhkan kekuatan saya. Pada lafaz azri ada tanda waqaf, tapi waqaf itu bukan untuk berhenti. Rambu-rambu bahwa jangan berhenti di kalimat ini. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka. Jadi semuanya ada tanda la yang jangan berhenti di tempat itu. Kemudian berikutnya mu'anaqah. Nah, ini yang kita sebutkan nih. Mu'anaqah. Ini ada beberapa tempat ya di Al-Qur'an. Seperti kalau kita baca awal surah Al-Baqarah ada Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sesudah raiba ada titik tiga. Sesudah fi ada titik tiga juga. Berarti kita boleh memilih Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, atau berhenti pada Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau di surah Al-Qadr ya Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kalau kita sudah baca min kulli amr, salamnya nggak boleh diwakafkan lagi. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi kalau sudah memilih berhenti pada titik yang kedua, min kulli amrin salam, berarti sudah tidak boleh berhenti lagi dan tidak perlu mengulang lagi. Hiya hatta matla'il fajr. Ya, ada yang keliru bacanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta. Salah. Ya, karena mengulang tanda wakaf yang sudah dipilih dari mu'anaqah tadi. Nah, ini tanda yang berbeda. Maaf, tanda yang sama pada ayat yang berbeda, yaitu surah Al-Baqarah ayat 195 ya, terakhir dibaca oleh santri kita. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ada titik tiga yang bersama-sama selalu dalam ya, tanda wakaf itu. Kalau ada titik tiga pertama pasti ada yang terus, cari aja, tunggu nanti, tidak di tempat yang jauh pasti ada titik tiga yang berikutnya ya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha. Tapi kalau berhenti pada wa ahsinu berarti tahlukahnya diwasalkan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inilah uniknya Al-Qur'an ya, ditunjukkan oleh Allah. Sekali lagi mudah-mudahan dengan belajar singkat tentang tanda-tanda isyarat wakaf ini, meskipun ini belum sesempurna yang kita harapkan, mudah-mudahan sedikit memberikan kepada kita acuan bahwa membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, tidak seperti baca-baca bacaan biasa, tetapi dalamnya ada tanda-tanda khusus yang kita perlu pedomani. Ada tanda wakaf yang kita anjurkan berhenti, ada yang tanda wakaf yang kita tidak usah berhenti di tempat itu, ada tanda yang kita harus memilih antara satu pemberhentian. Jadi kalau sudah berhenti di satu tempat, jangan berhenti lagi. Kalau sudah parkir di sini, kamu lanjut ya di rambu berikutnya. Nah, inilah hal-hal yang istimewa. Mudah-mudahan
yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita umat Muhammad yang senantiasa cinta kepada Al-Qur'an, menjadi ahlullah, yaitu ahli-ahli Allah yang ada di dunia ini, yaitu orang-orang yang senantiasa tertarik hatinya untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.